Bab NK 81, Kegembiraan singkat. Tongkat kapuk berputar cepat dengan penopang, tak lama muncul kabut. Melihat ini, ia memutar tongkat kayu lebih cepat, asap makin tebal. Gesekan menciptakan panas tinggi, harus hati-hati menaruh pemicu, saat meniup atur napas. Sop Hong menggenggam tangan gadis, sabar mengajarkan menyalakan api. Dari pemicu naik asap pekat, lalu api menyala, api berhasil hidup. Ia tak berharap gadis bisa sendiri, sebab tangan lemah Van Han sulit memberi tenaga cukup, tapi belajar sedikit tetap baik. Ia menunduk, menatap bara di telapak, tiba-tiba merasa gagal, yang tampak mudah ternyata sulit. Baik, kau urus ayam hutan, aku pasang tenda. Sop Hong melihat kecewa singkatnya, tak banyak hiburan. Ia tahu, sejak kecil mandiri, perasaan ini hanya sementara, segera pulih. Serahkan padaku, akan cepat selesai, sebentar lagi ada ayam panggang. Van Han menggenggam kapak, tampak garang. Mulut Sop Hong berkedut, ia pulih dalam kurang dari semenit. Ia taruh daun longgar di kerangka, cukup menahan matahari. Sudah siap? Van Han terkejut, bulu ayam belum dicabut, tenda sudah jadi. Ia mendongak, melihat banyak lubang, memang hanya peneduh. Berapa ikan kau dapat? Tanya penasaran. 12 ekor, awalnya lebih banyak. Ia melirik pantai burung mematuk ikan, berkata, sisanya rusak, tak kuambil. Tak apa, dapat 12 ikan sudah bagus. Senyum Sop Hong. Benar juga. Van Han tertawa. Suasana hatinya cepat berubah, kadang mengeluh, tapi ringan. Makan separuh, sisanya keringkan. Atur dia. Ah, makan 6 sekaligus? Van Han heran, berperan seperti istri, bukankah banyak? Ada 3 gurita kecil, 5 kepiting, 1 ayam hutan. Itu 2 kali makan sehari, kau mau habiskan sekaligus? Sop Hong memutar mata. Ia diam, patuh, terus urus ayam. Untuk memanggang gurita, hanya sekop tentara bisa. Ia cuci di laut, juga bersihkan ikan, buang isi perut, lalu tusuk dengan tali. Ayam siap. Van Han angkat ayam berdarah, wajah tenang. Dididik nenek asrama, membunuh ayam ikan tak menakutkan, semua pesta. Cuci tangan, siap panggang arang. Kata dia. Pergi, jangan masuk hutan. Pesan. Tak masalah. Ia lari. Sekop tentara memang serbaguna. Keluh dia, taruh di bara, letak gurita. Ia ukir bambu, tusuk ikan ayam, panci isi 2 ikan kepiting, sup siap. SSSHH. Tanpa minyak, rasa kurang. Balik gurita. SSS. Ikan ayam mendesis. Perut ikan berlemak, ayam juga ada lemak. Pandang api. Ia pikir, lalu helas, andai ada babi hutan. Aku kembali. Van Han bawa 7-8 lemon. Sini, jaga sebentar, aku cek perangkap. Sop Hong bangkit. Perangkap di laut setengah jam, waktunya. Pergi, aku urus. Ia balik daging. Sop Hong tarik perangkap, wajah serius. Lihat 8 ikan segar, berkata, kegembiraan singkat, kawanan bubar. Terlambat, andai 2 hari lebih awal, pasti 100 ikan. Helas, lempar lagi perangkap. Jika memancing hanya cukup sehari, sulit hidup, akhirnya tanpa ikan, hanya lapar. Tujuannya bertahan, simpan makanan, selamatkan waktu. Ia pandang hutan, bergumam, berburu harus masuk rencana. Ia bawa ikan pulang. 8 ikan mas. Seru Van Han. Ikan panggang dan gurita siap. Ia balik ayam, menyikut, tetes lemon, lebih enak. Tak masalah. Ia potong lemon, tetes di makanan. Bab 82. Akankah Sop Hong berburu? Aula siaran langsung sudah siap, tetapi kamera belum menyorot para penantang, hanya menampilkan Fuong Lam, Ngo Tin Nguyen dan Hamin mengobrol. Sementara T6 Din duduk diam mendengarkan. Obrolan santai semacam ini selalu ada setelah siaran,
untuk menarik lebih banyak penonton dan memanaskan suasana, memberitahu tim apa yang diinginkan penonton. Akhirnya siaran dimulai, kita bisa melihat dua dewi lagi. Sikap tenang sang dewi pejuang sungguh memikat. Aku tak sabar mendengar suara Dewi Tin Nguyat. Guru Fuong, jika bisa membawa satu orang untuk bertahan di alam liar, siapa yang akan kau pilih? Tanya Hamin penasaran. Siapa yang akan kupilih? Fuong Lam terkejut, lalu berpikir, mungkin gadis lembut itu, keterampilan bertahan hidupnya luar biasa, kalau bukan karena adiknya. Ya, adiknya memang masalah, jadi tidak ada yang menghargai mereka. Hamin menghela napas. Dari 100 tim, tidak semua disukai, banyak yang populer rendah, dan saudari itu salah satunya. Kalau begitu selain tim itu, siapa lagi yang kau pilih? Tanya Ngotin Nguyat. Zhao Lai, keterampilan bertahan hidupnya lebih baik, pikirannya rasional, lebih baik daripada saudaranya Zhao Lei, jawab Fuong Lam cepat. Ah, kenapa bukan Sop Hong? Menurutku tim mereka paling menjanjikan sekarang, seru Ngotin Nguyat. Tidak, keberuntungan sementara tidak akan bertahan. Fuong Lam menggeleng. Kemarin ia bertanya pada nelayan, mereka bilang dekat Pulau Xuan Nguyat, kawanan ikan mas datang di musim gugur untuk bertelur. Tapi tidak lama, hanya 7 atau 8 hari, paling lama setengah bulan. Kali ini sudah hampir setengah bulan, jadi paling 1-2 hari lagi. Tanpa kawanan itu, dengan cara mereka sekarang, Sop Hong dan Van Han akan makin sulit. Masalahnya mereka tidak hemat, makan tanpa menahan diri. Dengan cara ini mereka tidak akan lama, analisis Fuong Lam. Sebenarnya, ia merasa Sop Hong terlalu muda, kurang meyakinkan, sebab bertahan di alam butuh pengetahuan yang dikumpulkan. Baik, cukup sampai sini, mari kita lihat pagi para penantang, senyum Hamin. Sang sutradara sudah mengingatkan ada sorotan baru. Kamera berganti, menampilkan tong kayu, lalu menurun menampakkan dua sosok akrab. Sop Hong menaruh daun palem yang sudah dicuci di pasir, meletakkan ikan panggang, lalu gurita di atas pelat besi, dan panci sup ikan mendidih. Ayam hutan panggang juga enak. Van Han menyimpannya. Sarapan dengan 4 lauk daging, seperti pesta akhir tahun. Apakah terlalu mewah? Tanya Sop Hong kaget, memindahkan 4 ikan. Mari simpan untuk malam. Tidak masalah, senyum Van Han. Biar aku coba. Ia mencubit sepotong, mengernyit, tidak ada rasa, hanya asam. Mungkin terlalu banyak lemon. Sop Hong merobek ayam dan memberi paha. Makan paha, ini hidangan utama hari ini. Hihi, kau juga makan, senyum Van Han lembut, menggigit perlahan. Panggangannya lumayan. Sop Hong angkat jempol, mengabaikan bau amis. Kalau begitu makan lebih banyak, senyumnya makin cerah. Mereka mau menyerah? Menghabiskan semua makanan? Tanya Hamin terkejut. Bukankah aku benar? Senyum Fuong Lam bangga, menoleh ke Ngotin Nguyat. Dengan cara ini, kurang dari 10 hari mereka akan tereliminasi. Tapi mereka masih punya banyak biji tanduk, makan sedikit tak apa, ragu Ngotin Nguyat. Tidak, dalam bertahan hidup semua harus dihemat, untuk kejutan, kata Fuong Lam berpengalaman. Memang benar, itulah sebabnya ia terkenal sampai internasional. Tapi kalau aku yang pilih, aku akan pilih Sop Hong. Setidaknya tidak kelaparan. Ngotin Nguyat manyun. Kalau begitu, Enam Din, siapa yang kau pilih? Tanya Hamin. Pilihannya mirip, setidaknya tidak lapar atau makan serangga. Ah! Ketiganya terkejut, tak menyangka Enam Din juga memilih Sop Hong. Sop Hong sudah punya 2 suara, tawa Hamin. Makanannya habis, lalu apa? Tanya Fuong Lam. Ia perhatikan 2 orang itu tidak hemat, makan seperti pesta. Bisa berburu, jawab Ngotin Nguyat. Tapi sampai sekarang, Sop Hong belum menunjukkan keterampilan berburu, hanya membuat tali, kata Fuong Lam dingin. Itu? Ngotin Nguyat terdiam, karena benar. Tanpa berburu, sulit bertahan setahun. Fuong Lam paling berpengalaman, pernah bertahan 3 bulan di program. Semua yang bisa dimakan dicoba, tapi banyak yang sebabkan diare. Kuncinya keterampilan berburu, berkat itu ia memburu kambing liar untuk bertahan. Untuk mencairkan suasana, Hamin berkata, biarlah waktu yang membuktikan. Bab 83, Alasanku Sendiri.
Istirahat sebentar. Setelah makan, Sop Hong duduk malas, enggan bergerak. Sop Hong, tunggu sebentar, apa yang harus kulakukan? Masih asap ikan? Van Han bertanya sambil membersihkan tulang. Kau di sini jaga perangkap, setengah jam periksa, lalu asap ikan. Sop Hong berdiri, menggambar bayangan matahari di pasir lalu berkata, waktu berdasar tanda ini, satu jeda sekitar 15 menit. Lonceng berbunyi. Mengerti? Serahkan padaku. Van Han mendengar sungguh. Aku akan bawa bambu, beberapa hari ke depan kita sempurnakan tempat tinggal. Sop Hong melihat tumpukan kayu, ada bambu berguna. Jumlah ikan segar menurun, menurut pengetahuannya nanti makin sedikit, harus berburu. Ia pikir manfaatkan sekarang, pertama selesaikan air, lalu berburu dan bangun tempat baru. Ya, aku tahu. Van Han mengangguk. Aku akan hati-hati. Dia tersenyum. Tok-tok. Sop Hong mengambil tabung bambu, minum lalu pergi kumpulkan bambu. Ia pilih yang tebal, dinding rapat. Yang ini bisa jadi tombak, kekuatannya besar. Ia melihat sebesar paha, mengetuk terdengar tumpul. Masih segar, mungkin baru terbawa laut. Ia putuskan bawa, tersenyum, bahan bagus untuk busur, malam ini coba. Suara retak terdengar. Ia potong cabang, ikat lalu bawa. Lebih 40 menit kemudian, ia kembali, melempar, periksa tempat, lihat ikan aman, tambah kayu lalu asap lagi. Hampir lupa beri makan kelinci. Ia lihat 2 abu putih dalam kandang, masukkan rumput. Ia menjilat bibir, makanlah banyak, jadi gemuk, kalau beranak lebih baik. Di alam rumput banyak, kalau berkembang biak itu baik. Keluar, melihat bambu ia menghela napas, masih harus beberapa kali lagi. Tanpa sabar, orang akan menyerah, lebih pilih ambil air. Pikiran itu muncul, segera ia buang. Huhu. Ia kembali, tubuh bungkuk, tangan di lutut terengah, keringat menetes. Ia usap dahi, suara serak, mungkin cukup. Hari juga tidak awal. Setelah istirahat 10 menit, ia ke pantai, jemput gadis sebelum gelap. Sampai, ia lihat dia mengikat 5 ikan mas. Tidak apa, tidak mungkin tiap hari dapat banyak. Ia ambil tabung bambu menenangkan. Dia pikir salahnya, kemarin 3 perangkap lebih 40, hari ini 5 hanya 25. Tidak apa, gerombolan ikan pergi. Ia jelaskan, musim bertelur hampir selesai, nanti makin sedikit, mungkin tidak ada, hanya jenis lain. Benarkah? Van Han menatapnya, seolah mencari. Benar, tidak bohong. Ia angguk tegas. Sebenarnya ia tidak sangka mereka pergi cepat, hari ini setengah kemarin, besok mungkin tidak ada. Baguslah, kukira salahku. Dia menghela lega, sedih hilang. Rapikan, bersiap pulang, sudah gelap. Ia desak. Ya. Dia riang berkemas. Jaga kedua. Bab 84, sebuah kejutan kecil. Mereka kembali ke perkemahan ketika langit sudah gelap, hanya bisa melihat beberapa meter, dan dari jauh semua tertutup kabut. Hari ini kita pulang terlambat. Sop Hong menyimpan ikan asap dan sekop insinyur, lalu berkata pada gadis itu, ambil pakaian, bersiaplah untuk mandi. Apakah sudah terlalu malam? Van Han melihat langit suram, khawatir sebentar lagi benar-benar gelap. Tidak apa-apa, hati-hati saja. Sop Hong menggeleng, mengambil ranting terbakar dari api. Tunggu sebentar, cepat saja. Van Han tersenyum, berlari mengambil pakaian. Kurang dari 2 menit, ia kembali membawa pakaian dan bubuk arang. Ayo. Sop Hong memimpin dengan ranting menyala, membawanya ke air terjun. Oh. Sekarang ia belajar keterampilan bertahan, banyak tindakan hati-hati tersimpan di ingatan. Enam. Sop Hong menebang kayu kering, menyalakan api di tepi kolam agar ia bisa mencuci pakaian. Masalah air harus segera diselesaikan. Suaranya berat. Mereka menghemat air ketat, malam tidak bisa mengambil, bahkan tidak sikat gigi atau cuci tangan. Seperti hari ini, jika terlambat, mereka tidak bisa mandi.
Jika ada air masuk ke perkemahan, mencuci sayuran, pakaian, dan mandi jadi mudah. Sop Hong, giliranmu mandi. Van Han wajah pucat, membawa pakaian bersih. Apakah air terlalu dingin? Sop Hong berkerut. Ya, sangat dingin, tapi cepat. Ia mengangguk, masuk bilik kayu. Sang-sang. Saat menyiram tubuh, ia gemetar. Air dingin membuatnya tercekik, jantung hampir meloncat, lalu terbiasa. Terlalu malam, air lebih dingin dari siang. Tidak, lain kali Van Han tidak boleh mandi air sedingin ini, bisa masuk angin, apalagi setelah seharian lelah. Ia bergumam. Sakit di hutan berbahaya, tanpa tubuh kuat hanya bisa pergi. Keluar, ia menyerahkan pakaian, melihat wajahnya pucat, segera menambah kayu bakar. Jangan tambah lagi, aku hampir selesai. Ia mengingatkan. Tidak apa, nanti air padamkan. Ia menjawab. Baik. Ia cepat mencuci pakaian dalam dengan bubuk arang. Tanpa sabun atau sikat, hanya itu cara. Selesai. Ia memeluk pakaian, mendesak, di luar terlalu berbahaya, mari kembali ke tempat persembunyian. Baik. Ia memadamkan api, membawanya kembali. Ia bersandar padanya, tangannya kadang menyentuh pinggangnya. Melihatnya pucat dan takut, ia mempercepat langkah. Tempat persembunyian lebih baik. Ia meletakkan pakaian, menghela nafas, hutan malah menakutkan. Mari masak sup ikan untuk hangatkan perut. Ia taruh panci, masukkan 2 ikan asap. Hematlah, masih ada ikan panggang. Ia manyun. Hanya kali ini. Ia tersenyum, tapi matanya khawatir, wajahnya terlalu pucat. Ia ambil kapak, belah bambu jadi batang. Apa yang kau buat? Ia penasaran. Segera kau tahu. Ia tersenyum, kejutan kecil. Dalam menit, 3 batang terikat tali. Apa yang kau buat? Matanya berkilau. Tunggu sebentar lagi. Ia serius. Ia memutar tali bambu jadi spiral. Apa ini? Ia heran. Tidak bisa tebak? Ia tersenyum, selesai. Ah, jangan misterius begitu. Ia merajuk. Ia berbisik haru, ini sisir. Sisir? Ia terpaku, melihat tali berputar dengan gigi bambu, benar sisir. Tidak suka? Ia tunjukkan. Suka, sangat suka. Ia merebut gembira, memeluk erat. Benar sebuah kebahagiaan kecil, bagaimana tidak suka? Bab 85, membuat busur dan anak panah. Di alam liar selama 1 tahun, mereka tidak bisa hidup seperti primitif. Baiklah, aku akan mencoba sekali. Han tersenyum seperti bunga, mengangguk lalu mengambil sisir bambu untuk menyisir rambut hitam panjangnya. Apakah ini bisa dipakai? Feng bertanya gugup. Sangat bagus, menyisir dengan lancar. Han mengangguk mantap, nada kagum. Feng, tanganmu begitu terampil, bahkan membuat sisir ini. Dia senang, karena rambut panjangnya sering kusut dan merepotkan, dia bahkan berpikir untuk memotongnya. Tetapi mengingat Feng suka gadis berambut panjang, dia pun mengurungkan niat itu. Asal bisa dipakai. Feng menghela napas lega, membuat sisir ini hanyalah ide mendadak. Menggunakan pisau kayu kasar, mungkin patah setelah beberapa kali pakai. Feng, biar aku menyisir rambutmu juga. Han berdiri dan mendekat. Baik. Feng tersenyum dan mengangguk, duduk tegak agar gadis itu menyisir. Harus menyisir berkali-kali, agar tidak ada parasit bersembunyi. Han bercanda. Mata Feng berkedut, apakah dia curiga ada kutu di rambutnya? Gluk-gluk. Panci besi mendidih. Ah, sup ikan sudah matang. Han bergegas membuka tutup, aroma laut menyebar. Mari makan malam. Feng meletakkan ikan panggang pagi tadi di atas api untuk dipanaskan. Sup ini putih sekali. Han berseru, mengambil mangkuk bambu. Mereka duduk di batu, saling berhadapan di dekat api, makan malam sederhana. Feng,
besok kita ke pantai lagi? Han bertanya sambil mengunyah ikan. Tidak sekarang, besok kita rapikan tempat persembunyian. Feng menggeleng, menatap ikan asap di atas api, lalu berkata pelan, ini cukup untuk waktu lama, kita siapkan tempat tinggal dengan baik dulu. Alam liar sudah keras, jika tempat tinggal buruk, hidup akan lebih sulit. Baik. Han mengangguk, juga tidak puas dengan tempat itu, terutama karena mereka makan tanpa meja. Cepat makan, dingin tidak enak. Feng minum sup dan menggigit ikan. Ia teringat hari-hari di kota dengan bubur dan acar, sekarang tidak buruk. Mereka mengobrol sambil makan, merencanakan hari depan, makan malam berlangsung setengah jam. Feng, apakah kita masih urus ikan segar hari ini? Han mengeluarkan setumpuk. Ya, gantung semua. Feng mengangguk. Kamu mau buat tabung bambu lagi? Han bertanya santai. Tempat itu sudah penuh bambu, dipakai untuk menyimpan barang, karena mereka tidak punya wadah lain. Bukan, aku mau buat busur panjang. Feng mengernyit. Ia memilih bambu yang cocok dan memotongnya dengan sekop. Wajahnya berkedut, seperti mengingat hal memalukan. Han menyipitkan mata, tersenyum, aku ingat waktu kecil kamu berteriak mau menembak matahari, kan? Bukan, kamu terlalu banyak berpikir. Mana mungkin aku sekekanak itu? Feng buru-buru menyangkal. Saat kecil dia suka drama silat dan mitos. Diam-diam masuk kamar kepala asrama untuk menonton TV. Di belakangnya selalu ada ekor kecil, gadis ini, yang juga berteriak ingin jadi pahlawan. Hahaha. Han menutup mulut tertawa. Bahunya bergetar, wajah merah, jelas juga teringat masa kecilnya. Suasana jadi hangat, keduanya sibuk bekerja. Gadis itu melanjutkan menjahit tas dari semalam. Krek-krek. Pisau mengikis bambu, membuatnya halus. Setelah membentuk busur, berikutnya tali, bagian terpenting. Feng memilih kulit kayu yang kuat, membuatnya jadi tali, sulit putus. Serek-serek. Ia memintal serat hati-hati, jika salah diulang, agar tali seragam dan akurat. Setengah jam kemudian, ia selesai satu tali, meletakkannya di samping. Selanjutnya pasang tali. Feng menarik napas dalam, menaruh satu ujung busur di celah batu, membungkukinya, lalu pasang tali. Ia menghela, selesai. Sudah selesai? Han bertanya penasaran, mata berbinar menatap busur. Belum, aku harus sesuaikan kedua lengan busur agar simetris, supaya menahan beban rata dan tidak patah. Feng menggeleng. Tanpa penyesuaian, satu sisi lebih bengkok, busur jadi lemah dan mudah patah. Ia mengikis bagian perut lengan busur hingga seimbang. Feng, kapan kamu belajar ini? Han bertanya. Aku belajar dari video. Feng menjawab santai. Bab 86, Ramuan. Dia selalu mengira dia sangat mengenal Sop Hong, tetapi belakangan dia sadar tidak begitu, dia tampak lebih misterius, tahu banyak hal, lebih dapat dipercaya dan semakin menarik. Apakah kau sudah selesai dengan tas itu? Sop Hong mengalihkan topik. Dia tidak akan pernah mengungkap rahasia sistem. Seumur hidup hanya dia yang tahu, bahkan mati pun tidak akan dibagi. Sudah selesai, akan kuperlihatkan padamu. Van Han segera berdiri, mengeluarkan tas anyaman dari tali. Tas itu sebesar bantal, tali berbeda kualitas, tetapi cukup baik untuk membawa barang. Sangat bagus, mulai sekarang bawa tas ini saat keluar. Sop Hong mengacungkan jempol memuji. Kalau begitu aku akan membuat beberapa lagi, nanti kita masing-masing punya satu. Van Han memiringkan kepala menatap tas di tangannya, wajahnya penuh kebanggaan. Membawa barang dengan tangan ada batasnya, dengan ransel jauh lebih praktis untuk menjelajah dan membawa pulang buruan. Bagaimana kalau aku juga menganyam rangka bambu? Dia berpikir keras. Tentu saja, itu lebih kuat daripada tas tali. Sop Hong mengangguk. Kalau begitu aku harus memotong beberapa bilah bambu. Dia khawatir kalau menggunakan bambu yang menyalurkan air, Sop Hong harus membawa lebih banyak bambu lagi, yang terlalu melelahkan. Bambu kecil itu bisa dipakai. Awalnya dia menebangnya untuk keranjang, sekarang bisa dipakai untuk rangka juga. Kalau bisa dipakai, bagus. Van Han menghela napas lega.
Van Han, tolong buatkan aku sepasang sepatu tali lagi, pasangan ini sudah rusak. Sop Hong mengangkat kakinya, memperlihatkan sol yang sudah aus. Dia berjalan seharian penuh, beruntung sepatu itu belum hancur total. Secepat itu? Tidak apa-apa, aku banyak beristirahat di jalan. Sop Hong menghentakkan kaki menunjukkan dia baik-baik saja. Tapi benarkah dia baik-baik saja? Seharian berjalan di pegunungan tidak mungkin tanpa rasa sakit. Jika bukan karena ramuan masih bekerja, kakinya sudah pegal dan berat. Lain kali jangan memaksakan diri, kau bisa jatuh sakit berhari-hari. Van Han manyun, menegur tapi juga iba. Kalau bukan karena sepatu rusak, dia tidak akan tahu seberapa jauh dia bertahan. Orang biasa mungkin butuh 3 hari untuk membawa begitu banyak bambu. Mengerti, Komandan? Sop Hong memberi salam main-main. Aku serius, dan kau bercanda. Van Han memutar mata, cemas, lalu berkata, kita masih punya 1 tahun, tidak perlu terburu-buru. Aku akan menyesuaikan diri. Sop Hong menjawab lembut. Hari itu dia memaksa diri karena merasa ramuan mempercepat pemulihannya. Dia pikir efeknya akan bertahan 1 bulan, tapi sekarang tampaknya hanya 10 hari. Dia menunduk melihat perutnya, menyadari otot perut samar-samar muncul, meski masih tipis, hanya dalam beberapa hari sudah terlihat, sebentar lagi dia akan memiliki tubuh sempurna. Dulu dia salah, saat perutnya menyusut dan muncul garis, dia naif mengira itu 4 otot. Oh! Van Han melihat dia menatap perut, dia pun melirik, pipinya memerah, cepat-cepat berpaling sambil berbisik, tidak kusangka otot perutnya sudah muncul. Dia buru-buru menganyam tali, menyiapkan sepatu baru untuknya. Sop Hong mendongak, meletakkan busur bambu di samping, lalu memilih 5 batang sebesar ibu jari. Pertama kupas kulitnya, kalau tidak akan memengaruhi akurasi. Dia mengupas kulit, merapikan simpul, lalu menggeleng dan bergumam, lupakan ujung batu, kalau dibakar jadi arang cukup keras. Setelah lebih dari 20 menit, 5 batang kayu menjadi anak panah setengah terkarbonisasi, lebih keras dari sekadar diraut. Lalu dia mengolah bulu, anak panah tidak boleh punya bulu panjang atau kecepatannya berkurang. 1 bulu ayam hutan bisa jadi 1 anak panah, dibagi 4 bagian, diikat simetris di pangkal. Mengikat bulu panah itu teliti, dia butuh lebih setengah jam untuk menyelesaikan 5. Akhirnya selesai. Sop Hong meregangkan bahu, menoleh pada gadis yang masih menganyam sepatu. Sekarang dia hanya kekurangan tabung anak panah, yang paling mudah dibuat. Batang bambu sudah seperti tabung alami, cukup bersihkan ruasnya dan ikat tali. Beberapa menit. Kemudian, 1 tabung panah selesai. Isi sedikit rumput di dalamnya, agar anak panah tidak mudah jatuh. Sop Hong berkata sambil tersenyum. Bab 87, menghapus risiko. Tidurlah sekarang, sepatu bisa dikepang besok. Su Feng menasihati. Sedikit lagi dan aku selesai. Yun Han menggeleng, memaksa matanya terbuka, canggung menjahit sol dengan tangan mungilnya. Hacim. Begitu berkata, ia bersin. Baiklah, cepat tidur. Su Feng menghela napas, mengambil sepatu dari tangannya. Malam semakin dingin, jaket dan api tak cukup menghangatkan tubuh. Hanya kurang sedikit lagi. Yun Han manyun, menengadah menatapnya, mata biasanya cerah kini berat. Jika siang belum selesai, malam aku sulit tidur. Katanya lemah, wajahnya memerah, tapi Su Feng menggenggam tangannya dan menariknya berdiri. Tidak akan. Ia tersenyum, membawanya ke gubuk kecil dekat jamban. Sehari penuh lelah membuat mudah tertidur. Yun Han memerah, melepaskan tangannya, berlari masuk, malu seperti anak kecil. Langit malam indah. Su Feng menengadah, berusaha mengabaikan suara. Ayo, di luar terlalu dingin. Ia mendesak, tubuhnya bergetar. Ya. Jawabnya lembut, kembali, meneguk air, lalu masuk ke kantong tidur. Ia melepas jaket, menyimpannya rapi, lalu menatap sosoknya di samping api. Pipi merah, ia berbisik, Su Feng, kau belum tidur? Ia bersin lagi, meringkuk, suara serak, kalau begitu aku menunggu tidur bersamamu. Su Feng menegang, menghela napas, menambah kayu, lalu masuk. Ia melepas mantel, menanggalkan sepatu,
dan saat berbaring merasakan tubuhnya menegang. Sudah lama mereka tidak tidur begini, menghindari canggung, seolah kesepakatan diam. Kenapa tiba-tiba? Belum selesai, ia sudah menyelusup ke pelukannya, menempelkan wajah di dadanya, menggosok pelan. Hangat sekali. Gumamnya. Ia merasa aneh, berbisik, ada apa? Tidak enak badan? Kalau besok aku demam, jangan pergi, aku akan sembuh. Suaranya serak, tertahan. Ia pusing, mungkin karena air dingin. Tahu sifatnya, bila ia sakit mungkin ia pergi. Jadi ia bicara, tak ingin tereliminasi. Su Feng berkerut, memeluk erat, berkata lembut, cepatlah sembuh. Ia takut sakit membuat mereka tersingkir. Kini mereka hidup baik, ikan asap cukup sebulan. Ya, aku akan baik. Wajah tegasnya melunak, menempelkan kening pada keningnya, napas menyatu. Pasti. Ia memerah, lalu bersembunyi di dadanya seperti rusa ketakutan. Pertama kali sedekat ini, ia malu, tapi lebih takut menulari dia. Ia diam memeluknya, merasakan tubuh hangat, sedikit demam. Waktu berjalan lambat, ia mendengar detak jantungnya, mata berat, akhirnya tertidur. Masuk angin ringan bisa diatasi imun. Mendengar napasnya, ia bergumam, kalau tubuh lemah, makin parah. Ia ragu tubuhnya bisa melawan virus, jika tidak, pasti parah. Dan kini sudah larut, tak bisa apa-apa. Apakah ramuan penguat tubuh akan berguna? Ia berpikir. Bagaimanapun, jika besok ia makin parah, ia akan mencoba, tak rela menyerah. Tapi sakit tak terhindar, tak ada yang menjamin bebas penyakit. Orang baru di alam liar, belum terbiasa, hampir semua sakit. Su Feng mengira lebih banyak yang gugur karena sakit daripada menyerah, apalagi mendekati musim dingin, banyak pilek membuat gagal. Alam memang begitu, bisa memberi suka sekejap, lalu ngeri berikutnya. Bab 88, sulit dilupakan bahkan dalam kematian. Pagi hari, langit mendung dengan hujan rintik, kicau burung biasa hilang. Batuk-batuk. Batuk menyakitkan terdengar dari tempat berlindung. 1 detik kemudian, dia sadar, menunduk melihat gadis di pelukannya, kepala di lengannya, alis berkerut menahan sakit. Hati-hati, Sop Hong meletakkan tangan di dahinya, lalu di dahinya sendiri. Wajahnya tegang, suara serak, demam. Itu kasus terburuk, jika parah serius, kalau hanya flu, tidur semalam bisa baik. Batuk-batuk. Fan Han batuk tanpa sadar, alis lebih rapat, napas berat. Sop Hong membuka mulut, mengusap di antara alis dengan ibu jari. Melihat wajah pucat, ia menarik lengannya hati-hati, memutuskan mencari ramuan buat obat. Hong? Merasa gerakan, Fan Han terbangun, mata setengah terbuka, suara serak, aku baik, jangan pergi. Obsesinya sekarang adalah takut ditinggal. Pertama yang dia katakan memohon jangan pergi. Aku tidak pergi, istirahatlah, aku cari ramuan untuk direbus. Sop Hong cepat menghibur. Memaksa membuka mata, wajah pucat, dia berbisik, hanya demam kecil, setelah tidur akan baik. Ya, biarkan aku tidur lagi. Dia mengangguk berat, menyentuh pipinya, berkata lembut, tidurlah, mungkin pilek hilang saat bangun. Ya. Bibir kering Fan Han tersenyum tipis lega. Mengernyit, Sop Hong keluar pelan dari kantong tidur, menyesuaikan agar hangat. Bibirnya melengkung lembut, dia berbisik, pakai jaket, jangan basah. Aku akan, jangan khawatir. Dia memakai jaket, mengambil busur. Tetes. Dia masuk ke gubuk, menyalakan obor lagi, menghangatkan tempat itu. Cari mint, atau ramuan lain. Dia bergumam, berbalik, bertemu mata Fan Han, berkata, jangan keluar, istirahatlah. Dia menarik napas dalam, melangkah keluar, hujan menetes di jaket. Membawa busur dan pisau, ia masuk hutan, mencari di tanah jarang tanaman. 15 menit kemudian, dia berseru, akhirnya ditemukan. Dia mendapat mint, cepat memotong seikat. Mint umum digunakan, menyembuhkan flu, sakit kepala, tenggorokan, mata merah. Juga obati gatal, ruam, dan sebagai teh, jernihkan pikiran,
cerahkan mata. Dulu mereka temukan sedikit, tapi sibuk memancing, sisanya layu. NK Box. Lebih baik bawa ini untuk Van Han. Dia berhenti mencari lagi, sakit tak bisa tunggu. Pulang lebih cepat, 8 menit ia kembali, mencuci Min, memasukkan ke panci besi. Menambah kayu, ia bergumam, cepat mendidih. Sopong. Suara serak Van Han memanggil. Tidak, bukan itu. Wajah pucatnya merah, gagap. Bukan itu. Dia menggigit bibir, mengalihkan pandang, menutup mata malu, berbisik, aku perlu toilet. Orang sakit juga butuh. Dia tertegun, membiarkannya keluar dingin. Van Han menggigit bibir, memerah, menghindar pandang. Manusia harus makan, tidur, buang. Krek. Menit kemudian, dia membuat 2 tabung bambu 10 cm. Dia menyerahkannya tenang, nanti kita ambil air, aku pimpin. Baik. Wajah merah, dia ambil dan kembali ke kantong. Memeluk bambu, dia pahit berpikir, sekarang aku ingin tahu Fu buat pukul diri, bagaimana hadapi dia nanti. Hal hari ini, dia takut mati pun tak bisa lupa. Melihat kantong, Sop Hong menyeringai nakal. Pria kecil? Atau wanita? Batuk. Malu, Van Han berbisik pelan, kecil-kecil pria. Dia mendongak ke 3 drone, melihat kamera tertuju padanya, lalu melangkah ke kolam. Bab 89, membawa buruan kembali. Sungguh, Loli kecil jatuh sakit, penyakit apa itu? Melihat Sop Hong kembali dengan daun mint, aku kira hanya pilek biasa. Sudah, seperti kata Wang Lin, Loli kecil akan tereliminasi. Kemarin begitu bahagia, bagaimana hari ini sakit? Gadis nakal berkomentar, Douyu kali 1, Van Han harus bertahan. Mengapa Sop Hong membawa 2 tabung bambu untuk Loli kecil? Hahaha. Tetesan terdengar. Sop Hong menatap hujan hutan, terhibur oleh ulah Van Han. Air terjun di atas belum dijelajahi. Ia berhenti di kolam, mendongak, berbisik, semoga ada makanan di atas. Memikirkan gadis yang bersembunyi, ia tidak lama, membawa ember air kembali. Aku sudah kembali. Ia memanggil di pintu tempat berlindung. Ya? Van Han menjawab panjang. Ia berhenti, lalu masuk, melihatnya kembali ke kantong tidur, mungkin selesai kebutuhannya. Ia tidak bertanya untuk menghindari malu, meletakkan ember dan memeriksa panci mint. Klang klang klang. Air mendidih, uap mendorong tutup. Seharusnya hampir siap. Bisiknya. Menggunakan bambu sebagai sendok, ia menuang semangkuk, mengaduk agar dingin. Beberapa saat kemudian. Sudah pas, tidak panas. Ia mencoba dan rasanya enak. Mendekat ke kantong tidur, ia berkata, Van Han, minumlah sedikit air mint. Jawabnya lemah, wajah memerah, menunduk, tangan mungil meraih mangkuk. Jangan tutupi kepala, udara tidak mengalir. Ia mengingatkan. Aku tahu. Suaranya serak. Ia melihat sekitar, menemukan sudut tikar bambu tertutup rumput, jelas miliknya. Ia diam, tidak menyentuh. Sudah habis. Ia sadar tatapannya, tegang, tapi ia berbalik dan hanya bertanya, mau semangkuk lagi? Ya, 1 lagi. Ia menghela napas lega, berbisik, air mint sangat enak. Tenggorokanmu mungkin meradang, minumlah lebih banyak. Katanya dan menuang lagi. Aku tahu. Ia mengangguk patuh, rapuh. Aku akan simpan panci di bambu di sampingmu, minumlah bila haus. Ia letakkan dekat. Ia berkedip, lalu ingat banyak minum berarti ingin ke toilet. Ada apa? Ia berpikir, apakah tidak nyaman? Benar-benar tidak? Ia mendesak. Baik, aku juga akan beri sup ikan mint. Ia berbisik. Baik. Ia menyentuh perut, gelisah. Ia mengerti, tersenyum, tunggu sebentar, aku akan cari herbal lagi di luar. Ia ingin memberi ruang, juga mencari makanan bergizi. Hujan turun,
Kau masih mau keluar? Ia heran. Tidak apa, aku punya jaket. Ia menariknya. Kalau begitu hati-hati. Katanya lembut. Tenang, aku punya busur dan panah. Ia tersenyum, mungkin bisa menangkap buruan untukmu. Tanpa menunggu jawaban, ia menyiapkan sarapan, ikan asap dengan mint. 20 menit kemudian, sup siap. Ia menuang 2 mangkuk, membawa panci ke sampingnya, makanlah, sakit harus makan lebih banyak. Lalu kamu? Ia mengernyit. Aku sudah makan, ada 2 mangkuk di dekat api. Ia menunjuk. Kalau begitu baiklah. Ia tersenyum paksa, paham ia mengalah. Tidak berdebat, ia diam makan. Bibirnya melengkung, puas. Ia cepat habis bagiannya, memperhatikan ia perlahan makan dari kantong tidur. Di kota, pil atau suntikan bisa cepat sembuh, tidak perlu repot begini. Tapi di alam liar, hati-hati tidak pernah cukup. Ya, dengan gerimis ini, aku akan mencari herbal, mungkin butuh 2 atau 3 jam. Ia berkata rendah. Ia ingin menemukan herbal bergizi dan obat pilek. Aku mengerti. Ia tersenyum hangat, membawa busur dan kapak, lalu melangkah ke hutan hujan. Bab 90, diantarkan ke pintu. Langit tertutup awan gelap, gerimis turun membuat orang gelisah. Kenapa hujan, ah? Liu Yemong marah menarik rambut, melihat sekeliling hanya basah. Dengan hujan turun, hari ini mereka berburu, lebih aman, binatang bersembunyi. Pakai tudungmu, nanti masuk angin. Liu Yetu menarik tudung adiknya. Kak, berburu saat hujan bukan pilihan bagus. Liu Yemong manyun. Kita hanya menjelajah, sekarang tidak ada matahari, binatang bersembunyi, saat paling pas. Liu Yetu menjelaskan tenang. Benarkah? Liu Yemong ragu, menatap wajah kakaknya. Benar, hati-hati jalan. Liu Yetu pura-pura marah, menepuk pantat adik. Dia sedikit menyesal, tapi itu rencananya. Tanpa daging beberapa hari, hanya mangga dan sayur liar, perut tak tahan. Tikus bambu, lupakan saja, tanpa teknik tidak bisa tangkap. Kita kemana? Liu Yemong bingung, semua hutan sama. Tandai dulu, jangan tersesat. Liu Yetu ukir panah di pohon dengan pisau. Jadi kita ke timur? Liu Yemong menunjuk. Ya, hati-hati jangan injak ular. Liu Yetu mengingatkan. Mengerti? Liu Yemong jawab, pegang busur di depan. Meo. Dahan mengenai pantatnya, dia meringis, sakit ah. Dia mengusap, tahu pasti ada bekas merah, seperti dulu dipukul ibu. Bilang hati-hati, tetap bandel. Kau juga hati-hati. Liu Yemong tarik napas, untung jaketnya, menunduk hindari dahan. Baik. Liu Yetu buka jalan dengan pisau, tapi tenaganya kurang. Akhirnya mereka pakai tongkat menelusuri celah, lebih cepat. Lebih 1 jam, kembar Liwe berjalan sambil bertengkar, tidak lelah. Ah kak, itu bukit? Liu Yemong berseru, cepat ke sana. Huhu. Liu Yetu terengah, melihat adiknya penuh tenaga, berpikir, polos tapi kuat. Kak, harus olahraga, selalu di rumah kaca kampus bikin bodoh. Liu Yemong menegur. Aku sedang meneliti. Liu Yetu marah. Baiklah. Liu Yemong manyun. Ayo lihat ada buruan. Liu Yetu menghela napas. Beberapa menit, mereka sampai tepi bukit, keluar hutan, tertegun. Wow, luas sekali ah. Liu Yemong kagum, melihat lahan ratusan meter. Pelan, ada rusa. Liu Yetu menunjuk, lebih 10 rusa. Kita mau buru rusa? Liu Yemong berbinar. Tidak bisa, terlalu waspada. Liu Yetu menggeleng. Dia lihat sebagian makan, sebagian berjaga. Tak bisa, kita langsung serbu? Liu Yetu membuka tangan. Dia ingin tangkap 1, makan banyak hari, tapi tak sanggup. Bagaimana? Hanya lihat. Liu Yemong menggenggam busur,
jarak jauh, panah meleset. Amati, pasang jebakan. Liu Yetu bersikeras. Terlambat. Liu Yemong berbisik, Kak, di balik bukit ada orang lain? Mungkin 1 hari. Liu Yemong kaget. Dari hutan bambu sampai sini lama, tapi jarak pendek. Liu Yetu menghela napas. Baiklah, kalau gagal, cari tempat lain. Liu Yemong pasrah. Jangan putus asa, terus ada harapan. Liu Yetu menyemangati. Kak, lihat sana. Liu Yemong gemetar. Mereka melihat kawanan serigala merah. 5 keluar dari semak, mengepung rusa. Kak, bagaimana? Liu Yemong gugup. Mundur, kembali ke hutan. Liu Yetu berbisik. Ketakutan, mereka mundur perlahan, takut ketahuan. Masuk hutan, mereka jalan lagi lalu berhenti. Huhu. Liu Yetu tepuk dada, masih takut. Kenapa ada serigala? Program kejam. Liu Yemong pucat. Hadapi serigala, salah langkah bisa mati. Kakek. Kak, tunggu, ada suara. Liu Yemong tegang, mengarahkan busur. Ayo cepat pergi. Liu Yetu cemas. Tapi sudah terlambat. Langkah-langkah. Swos. Refleks, Liu Yemong lepaskan panah, bunuh rusa muda. Ini juga berhasil? Liu Yetu kaget. Detik berikutnya, dia lari, pegang rusa lalu seret ke hutan. Bab 91, Jamur Lemak Ayam. Dia telah pergi lebih dari 2 jam, di jalan mengumpulkan banyak sayuran liar dan ramuan, bercampur dengan tanaman lain. Bagaimanapun, drone merekam di atas, dengan banyak penonton menyaksikan, jika resep bocor itu akan merugikan besar. Masih kurang jamur kuping dan jamur lemak ayam. Gumam Suop Hong, tempat ini belum dijelajahi, banyak kayu mati, setelah hujan semuanya lembab. Dia menatap bukit, di sana ada parit penuh batu dan kayu kering menuju ke pantai. Tempat ini pasti pernah longsor atau banjir bandang. Dia menganalisis. Mengamati, dia berpikir, dengan hujan longsor bisa terjadi kapan saja. Lebih baik cepat pergi. Membawa tas penuh dia terus menjelajah. Segera dia sampai di kaki bukit, menoleh, banyak kayu busuk, pasti ada jamur kuping. Dia melangkah masuk, mencari jamur kuping dan jamur lemak ayam, setengah jam berlalu. Akhirnya ketemu. Di batang busuk dia melihat jamur akrab. Itu jamur kuping. Di kota mudah dibeli di supermarket, tapi di hutan sulit, apalagi tanpa kenal medan. Setelah mengumpulkan, dia menatap langit mendung, hujan belum berhenti. Jamur lemak ayam, di mana kau? Dia bergumam, menatap. Tanpa Yunhan, udara berat, cuaca suram menekan. Krek-krek. Membuka jalan dengan parang, tetap di kaki bukit, tak mau jauh agar tak terlambat pulang. Pisang liar. Dia cepat masuk parit, menemukan belasan pohon pisang, subur, dengan tandan hijau mentah. Dia menebas bunga, agar nutrisi ke buah bukan tunas. Pisang liar butuh lebih dari 10 hari. Dia berkeliling, puas dengan temuan ini. Boom! Langit mendung, dia harus cepat temukan jamur lalu pulang, atau Yunhan khawatir. Krek-krek. Membuka jalan, mencari teliti, setelah lebih 20 menit akhirnya dia temukan 1 jamur lemak ayam. NK Box. Huhu. Akhirnya ketemu. Dia terengah, jongkok dan petik, simpan hati-hati di tas tali. Melihat sekitar tak ada lagi, dia mendesah, pulang, 1 jamur pun cukup untuk panci. Krek-krek. Menentukan arah, dia kembali, tiba di kaki bukit hujan makin deras. Tik-tik. Melalui hujan hutan kabur, tapi hatinya ringan, bahan cukup, meski jamur utama sedikit, tetap awal baik. Krak. Dia cepat angkat busur, panah ke suara. Seekor rusa muncul, berjalan di lereng. Rusa? Ada rusa di sini? Mata berbinar, dia cepat mengikuti. Kabar baik, bukit ini ada rusa, lain kali bisa berburu.
Melihatnya hilang, dia kembali. Seekor rusa, dimakan hemat, cukup 2 orang 10 hari, protein murni, dengan tanduk lebih baik. Mencari tanaman lambat, tapi pulang fokus, segera tiba di perkemahan. Akhirnya pulang. Dia keluar hutan, melihat tempat berlindung di hujan, tenang. Mendekat, masih agak jauh, dia berseru, "Aku pulang." Ah, baik. Dia mengangkat bahu, bisa tebak apa yang gadis lakukan. Dia menatap 3 drone di atas, semua mengikutinya. Di gubuk ada kamera lain menghadap hutan, dengan suara hujan, membuat hari tanpa kejutan tapi tetap ditonton. Bab 92, biar aku lihat. Dia sama sekali tidak menyangka baru saja keluar dari toilet, Sop Hong sudah kembali, dan jika dia langsung masuk dia tidak bisa membayangkan betapa memalukannya itu. Melangkah ke gubuk kayu, Sop Hong pertama kali menoleh ke arah kantong tidur. Matanya bertemu gadis itu lalu bertanya dengan lembut, "Bagaimana? Pusing?" "Jauh lebih baik." Gadis itu memerah dan buru-buru mengalihkan pandangan. "Air min sudah habis?" Sambil menurunkan barang, Sop Hong bertanya, "Setelah minum, apakah terasa lebih baik?" "Baru saja habis, kepalaku tidak terlalu pusing." Van Han menjawab serak. "Biar aku lihat." Sop Hong meletakkan semuanya, melepas topi, lalu mendekat. Dia berlutut setengah, memperhatikan wajah merah gadis itu dan aroma aneh samar di udara. Dia tidak banyak bicara, karena merawat orang sakit berarti memperhatikan tubuh dan juga jiwa. "Kau istirahat saja dulu." Van Han berkata pelan dengan wajah memerah. "Duduk di sini juga istirahat." Sop Hong tersenyum, berdiri, dan mulai membereskan barang bawaannya. Dia mengatur kamera menghadap api, lalu duduk di batu untuk menyiapkan sayuran dan ramuan liar. Saat menyiapkannya, sesekali dia menyembunyikan ramuan khusus di telapak tangan untuk ditambahkan nanti, agar resep tidak terbongkar. Beberapa penonton acara bisa jadi bersemangat ingin mencoba sup liar itu. "Sop Hong, apakah hujan di luar semakin deras?" Van Han miringkan kepala mendengar. "Ya, sekarang hujan deras." Dia mendongak ke langit lalu berkata, "Mungkin akan berlangsung cukup lama." Yang paling ditakutinya adalah badai, karena tempat berteduh mereka tidak akan sanggup menahan. "Kau masih ingin keluar?" Van Han bertanya cemas dengan suara serak. Tanpa Sop Hong di sampingnya, dia tidak bisa tidur tenang, takut binatang buas datang berteduh. "Aku tidak akan keluar." Dia menggeleng, karena masih bisa mempersiapkan banyak hal di gubuk. "Syukurlah." Dia menghela napas lega. Duk-duk, panci besi mulai mendidih, air bergolak. Dia lebih dulu memasukkan jamur keras, karena resep bergizi itu membutuhkan urutan bahan. Tiba-tiba dia teringat garam, tapi garam laut yang dibawa belum dimurnikan. Tidak apa, tanpa garam juga lumayan. Dia menggeleng, sudah terlambat untuk memproses garam. Sekitar 10 menit kemudian, sepanci sup penguat tubuh siap. "Coba dulu." Dia menuang sedikit ke mangkuk bambu, meniupnya lalu menyeruput. Tegukan pertama membuat matanya terbelalak kaget, rasanya luar biasa, seperti sup ayam dengan sedikit rasa labu, kaya dan pekat. Perutku juga hangat. Dia mengerutkan kening ringan. "Harumnya luar biasa." Van Han berseru, "Sejak kapan sup sayuran liar beraroma begitu enak? Cepat makan ini, tubuhmu akan segera pulih." Dia membawa panci mendekat ke kantong tidur. Banyak sekali isinya. Van Han terkejut melihatnya. "Minumlah selagi panas, jangan sisakan." Dia menyerahkan mangkuk bambu dan sumpit, karena resep bergizi itu tidak ada efek samping, hanya membuat tubuh makin kuat. "Kita bisa tahan tanpa sup ikan dulu." Dia tersenyum tipis. "Kalau begitu aku cepat minum lalu kembalikan pancinya." Dia meniup dan menyesap. 1 detik kemudian dia berseru kaget, "Sup ini enak sekali, hampir seperti sup ayam." "Kalau begitu makanlah lebih banyak, sakitmu akan cepat sembuh." Dia mengingatkan, lalu melangkah ke arah gubuk. Semua adegan itu direkam drone, penonton langsung heboh. Apa-apaan yang dilakukan Sop Hong? Pergi lama sekali hanya untuk memasak sup liar untuk loli kecil? Haha, penyihir kecil kayak muncul online, haha. Mereka jelas iri saja. Komentar membludak, banyak yang tidak mengerti maksud Sop Hong,
mengira bodoh memberi sup liar pada orang sakit, lalu melampiaskan komentar negatif. Di ruang observasi, semua mata menatap keduanya. Guru Wang, menurutmu Sop Hong dan Van Han akan dieliminasi? Hamin bertanya mengikuti arahan sutradara. Sulit dikatakan, tapi dengan kondisi lemah Van Han, akan sulit bertahan lama. Wang Lin menganalisis tenang. Sakit di hutan, dengan kondisi keras, hampir mustahil sembuh sepenuhnya, apalagi bagi gadis rapuh. Jadi menurutmu mereka akan dieliminasi? Min menekan. Sekitar 70% kemungkinan. Wang Lin menjawab hati-hati. Tapi bukankah Sop Hong sudah memetik ramuan? Tidak bisakah menyembuhkan sakit Van Han? Wu Qingyu mengernyit. Jika tidak, masuk akal saja mereka akan dieliminasi, sebab usaha Sop Hong tidak boleh sia-sia. Jadi begitu. Wu Qingyu bergumam, agak enggan. Dia menyukai cara keduanya bersama, terasa hangat seperti teman kecil masa lalu. Tai Enam Ding mengernyit, menyadari di antara ramuan yang dipakai Sop Hong ada beberapa yang biasa dia gunakan juga. Bab 93, Menghilangkan Garam. Van Han selesai makan, hatinya samar memikirkan dam itu. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau perhatian, tapi setelah minum sup sayur liar, tubuhnya hangat dan kepalanya ringan. Di luar hujan deras, Sop Hong tidak bisa mencari air dan tidak mau diam saja. Saring sedikit garam akan lebih baik. Dia memegang tabung bambu penuh garam laut, menuangkan ketiga lainnya, lalu menambahkan air agar larut. Selanjutnya buat saringan. Dia memotong 2 kain, menutup satu ujung dan mengikatnya. Dia menghancurkan arang, mengisi tabung, lalu menutup ujung lain. Saringan sudah siap, bilas arang dulu. Dia menuang air, cairan hitam keluar, diulang sampai jernih. Melihat air itu dia berkata, mulai sekarang kita saring sebelum minum, lebih aman. Apakah garam sudah larut? Dia menggoyang tabung dan melihat sudah. Dia membersihkan ember kayu, menuang air garam tersaring. Dia mencicipi, masih pahit, saring lagi. Setelah terakhir kali dia berhenti dan menatap gadis itu, menangkap tatapannya yang melamun. Kenapa melamun begitu? Dia bertanya. Tidak ada. Dia memerah, karena tadi terpesona wajah seriusnya. Sudah selesai makan? Dia bertanya sambil melihat panci bersih. Ya, sayur liarnya enak sekali. Dia tersenyum. Tubuhnya hangat, tidak lagi lemah atau pusing. Maka lain kali aku masak lagi. Dia tersenyum, menyiapkan panci dengan air garam. Aku merasa lebih baik, boleh keluar dari kantong tidur? Dia bertanya penuh harap. Tidak, tetap sampai besok. Dia menolak tegas. Dia manyun, aku tahu. Makan lalu tidur sebentar. Dia melambaikan tangan. Dia menggantung panci, menuang air garam, menambah kayu. Benar-benar anggap aku babi. Dia mengerutkan kening, memandangi sosok sibuknya. Tak lama air garam mendidih, dia mengaduk agar uap cepat keluar. Membuat garam butuh waktu, sementara itu dia melubangi bambu untuk pipa air. Sudah tembus. Dia berkata, membuat lubang di ujung untuk menyambung. Dia bekerja pada pipa bambu dan mengaduk panci berulang kali. Setengah jam kemudian, hanya tersisa air garam kental. Ini sudah garam bisa dimakan. Dia mengaduk, membiarkan air menguap. Saat tinggal sedikit, dia menyimpannya di wadah bambu untuk dijemur. Lanjut merebus. Dia bergumam, mengisi lagi dengan air garam dan kayu. Tentu akan baik. Dia menjawab yakin. Untuk mencegah sakit, lebih baik mandi lebih jarang. Dia seperti pernah digigit ular, sekarang takut tali. Kenapa begitu? Dia heran. Cuaca makin dingin, mandi lebih jarang kurangi sakit. Van Han berkata tulus. Kamu tidak perlu khawatir itu. Lalu dia bertanya, apakah kamu pakai panci untuk air mandi? Dia menggeleng, tersenyum misterius, tunggu selesai, kamu akan tahu. HMPH, misterius lagi. Dia manyun. Tapi dalam hatinya ada harapan, sebab mandi air panas di alam liar itu romantis.
Bab 94, Berpura-pura tidur. Malam tiba, hujan telah reda, dan binatang buas di hutan mulai mengaum. Di dalam tempat berlindung, Sop Hong sedang memasak sup ikan dengan banyak sayuran liar. Sop Hong, sudah bisa dimakan? Suara lemah Van Han terdengar, dia agak lapar dan nafsu makannya kembali. Hampir selesai, tunggu sebentar. Sop Hong mengaduk sup dengan sendok bambu dan menambahkan garam dari tabung bambu. Beberapa saat kemudian ia mengangkat panci besi, membawa 2 mangkuk bambu dan masuk ke tempat berlindung, duduk di dekat kantong tidur. Setelah berbaring seharian, Van Han merasa tulangnya pegal. Bagaimana perasaanmu? Sop Hong meletakkan panci, menyentuh dahinya lalu membandingkan dengan miliknya. Aku merasa jauh lebih baik, kepalaku tidak lagi pusing atau sakit, hanya tubuhku lemah. Demamnya pasti sudah turun. Sop Hong tersenyum lega. Tapi tenggorokanmu masih terinfeksi, kamu harus hati-hati. Hanya sedikit sakit, besok pasti sembuh. Wajah cantiknya santai, tidak lagi cemas. Mari makan malam. Sop Hong duduk di dekat Jeremy, menuangkan sup ikan ke mangkuk dan menyerahkannya padanya. Ini? Van Han ingin menolak. Makanlah dengan patuh, pulihkan tubuhmu. Sop Hong mencolek pipinya dengan jari dan berkata tegas, sekarang kamu lemah, harus makan lebih banyak agar pulih, agar tidak sakit. Ah! Van Han manyun, melihat wajah seriusnya lalu diam-diam menerima mangkuk itu. Cepat makan, kalau dingin tidak enak. Ia mendesak sambil mengambil mangkuk besar. Rasanya enak sekali. Matanya berbinar terkejut. Pasti karena garam. Sop Hong mencicipi, jauh lebih kuat rasanya daripada sebelumnya. Ya, nanti kita beri garam pada daging panggang, pasti lebih enak. Dia langsung teringat daging panggang. Hari ini jangan, tenggorokanmu masih meradang, makanan amis tidak cocok. Ia menegur sambil memutar matanya. Untuk sakit tenggorokan, harus makan ringan, hindari amis dan pedas. Tidak apa-apa, aku tidak selemah itu. Dia meneguk sup dengan lahap. Sop Hong tersenyum pasrah, tahu tubuhnya rapuh sejak kecil. Makan malam hangat dan penuh kebahagiaan. Setelah itu, ia membalik ikan asap agar tidak berjamur. Di alam liar harus hati-hati dengan persediaan, dalam cuaca berubah makanan mudah rusak, bisa menyebabkan keracunan dan merusak ginjal. Van Han, duduk di kantong tidur, menunjuk benda di dekat api dan bertanya, Sop Hong, apa itu? Itu kulit pisang liar, setelah diproses bisa dianyam jadi kain. Ah! Bukankah ada getah lengket? Dia teringat anak-anak bermain pisang, penuh getah lengket. Ya, harus diproses dulu. Dia mengingat sedikit pengetahuan dan ingin mencoba nanti. Semoga berhasil, jadi kita punya pakaian. Dia bermimpi, merasa baru. Kalau begitu kamu akan sibuk. Dia menggoda. Aku tidak keberatan. Dia menjawab polos. Punya kesibukan berarti ada kemajuan, tanpa itu mereka segera tersingkir. Mereka mengobrol, setengah jam berlalu. Hari ini kamu masih lemah, tidurlah lebih awal. Dia menasihati. Kalau kamu, kapan tidur? Dia bertanya. Malam ini dia juga berencana tidur lebih awal untuk mengurus masalah air besok. Setengah jam kemudian, dia memeriksa ikan asap, menyesuaikan posisi, lalu meregangkan tubuh dan masuk ke kantong tidur. Mendesak. Saat masuk, tubuh mungil gadis itu langsung menempel erat, memeluknya kuat. Kamu belum tidur? Dia bertanya, kaku. Dia pura-pura tidur, bernapas teratur. Siang tadi dia banyak tidur, malam ini tidak mengantuk. Apakah itu reaksi alami? Dia bergumam. Dia menahan senyum, yakin penyamarannya sempurna. Kenapa kali ini kakimu belum naik padaku? Dia heran. Uhuk-uhuk. Kata-katanya membuat dia batuk, spontan dia menaruh kakinya di pahanya. Saat sadar, wajahnya memerah. Dia tersenyum, jelas merasakan hangat tubuhnya, tapi tidak mengungkapkannya, diam-diam memeluknya untuk tidur. Bab 95, Jalur Air Utara. 1 hari tenang berlalu, burung kembali berkicau seperti melodi pagi. Ngo!
Van Han perlahan membuka mata, wajah mengantuk, bulu mata panjang bergetar sebelum benar-benar terjaga. Tatapannya redup, lalu sadar wajahnya menempel di dada Sop Hong, tangannya memeluk pinggangnya, kakinya menindih pahanya. Tadi malam, malu dan pura-pura tidur, ia tertidur tanpa sadar. Masuk angin pasti sudah sembuh. Ia merasa tubuhnya penuh energi, tak lagi lemah seperti kemarin. Ia sedikit mendongak, memandang wajah tidur Sop Hong, fitur tajam lembut, tidak mencolok tapi seperti tokoh manga. Ngo? Kelopak matanya bergerak. Kaget, ia cepat menutup mata lagi, pura-pura tidur. Masih mengantuk, ia bergumam, "Hom? Sudah pagi?" Ia tidur lebih awal, istirahat terasa nyaman. Menunduk, ia melihat wajahnya yang memerah, bulu mata bergetar, langsung tahu ia berpura-pura. "Apakah sudah sembuh?" bisiknya, menyentuh dahinya lalu membandingkan dengan miliknya. Setengah mimpi ia bergumam, "Kenapa masih panas?" "Belum sembuh?" "Aku sudah sembuh." Ia tiba-tiba membuka mata, wajah merah, berkata, "Aku hanya kepanasan, panas sekali." "Benarkah?" Matanya menatapnya, bibir melengkung senyum nakal. "Kenapa aku merasa hangatnya pas?" "Itu karena tubuhmu panas, melepas panas." Ia gagap mencari alasan. "Benarkah?" Senyumnya makin lebar. "Pergi, kau panas sekali." Ia teriak malu, meringkuk dalam kantong tidur seperti kura-kura. Hahaha. Ia tertawa lepas, memulai hari dengan menggoda gadis itu. Hidup di alam liar membosankan, sedikit kesenangan berharga. Ia meregangkan tubuh, menggerakkan anggota badan, tersenyum, hari ini cuaca bagus, hari baik untuk hidup. "Sop Hong, sarapan mau makan apa?" Suaranya terdengar dari gubuk, "Makan ringan, atau apa? Tenggorokanmu bagaimana?" Ia berbalik, memandang sosok sibuknya, perasaan aneh muncul. Melihat tubuh kecilnya merapikan sayuran liar, ia bergumam, "Memang benar, dua lebih baik dari satu. Kalau begitu ikan bakar." Ia tertawa. "Ah, pagi-pagi ikan bakar? Tidak terlalu mewah?" Ia bertanya heran. "Ya, aku tiba-tiba ingin." Ia menjawab santai, membawa ember menimba air. "HMPH, hanya ingat ucapan semalam." Ia manyun, bergumam, "Tak sangka kau punya sisi sundera." La la la. Ia bersenandung lagu tak bernama, cepat membereskan segalanya, bahkan batu di samping api ditata. Saat ia kembali, gubuk sudah rapi, bambu ditumpuk, tabung berjajar. Ia sadar hanya dengan gadis rajin, tempat tinggal bisa bersih. Biasanya ia tidak peduli, merasa baik saja, tapi kemarin setelah masak berantakan, sekarang jelas berbeda. "Ada apa?" Ia menyeka keringat, bertanya kenapa ia belum masuk. "Kau baru sembuh, jangan terlalu lelah." Ia melangkah masuk, meletakkan ember. "Aku tidak lelah, aku merasa lebih baik dari sebelumnya." Ia tersenyum seperti bunga. "Sop Hong, apinya padam." Ia mengaduk abu, tak ada bara. Aku nyalakan." Ia mengangguk, tidur cepat api padam. "Hari ini kita mau apa?" "Mengasah pisau?" Suara itu membuatnya kaget, ia bertanya, "Lalu aku apa?" "Kupas kulit kayu buat tali, kita butuh banyak." Katanya pelan. "Jalur air utara perlu tali untuk mengikat bambu, kalau satu orang kerja bisa seharian." "Setelah matahari keringkan kayu, kumpulkan lagi." Katanya. "Untuk hujan berhari-hari, kayu harus cukup, tanpa kayu tak bisa masak." "Kayu?" Ia melihat tumpukan, berkurang sepertiga, mengangguk, "Ya, harus kumpulkan lagi." "Aku kupas kulit dulu." Ia selesai mengasah, berdiri keluar. Di bawah matahari ia menandai waktu dengan bayangan lagi, bergumam, "Nanti buat dari batu." Ia memandang matahari, kira-kira hampir jam 7. Dalam hati ia berkata, "Tandai." Layar simulasi muncul, hari ini hari ke-9. Masih 5 hari lagi hingga hadiah 7 hari berikutnya. Bab 96, melewati dengan lebih halus. Mereka sudah 7 hari di alam liar, hari-hari berlalu damai tanpa bahaya besar.
Ia berjalan menuju air terjun melewati hutan, mengupas kulit sambil mencari bambu. Enam. Sop Hong tetap memilih pohon kembang sepatu untuk kulit, menebang yang baik untuk penyangga atau menyimpan kayu. Setelah beberapa lama, ia duduk terengah, melihat pohon dan bergurau. Kalau di kota ada banyak pohon begini, aku bukan hanya didenda tapi juga ditahan. Ia merasakan lengannya bengkak dengan hangat, sakit saat disentuh. Sepertinya tidak bisa menebang terburu-buru. Ia bergumam kering. Sop Hong, sarapan. Dari jauh, Van Han memanggil. Datang. Ia menjawab keras. Makan sudah siap. Saat melihatnya, Van Han berlari membantu membawa kulit. Baik. Ia tersenyum, melepaskan. Aku memanggang 2 ikan dan membuat sup sayur liar. Katanya riang lalu mengambil mangkuk bambu, arang, dan akar kecil. Di alam semua harus dijaga, ia tidak ingin kembali ke kota dengan gigi berlubang atau gusi bengkak. Kletek-kletek. Baik. Ia menerima handuk dan mengelap wajah. Terkejut dilayani, lelah pun hilang. Cepat makan sarapan. Ia menariknya ke tong kayu, di batu ada mangkuk bambu. Hidup makin halus. Masuk, ia melihat tabung bambu sebagai piring, ikan panggang dengan garam dan daun mint. Di restoran mungkin sederhana, tapi di sini istimewa. Hidup perlu ritual, kau yang bilang. Ia tersenyum, beberapa menit menata sudah menyenangkan. Ah, aku bilang begitu? Ia duduk kaget. Tidak bilang. Ia manyun. Ia bingung, mungkin lupa. Ikan ini kupanggang dengan kayu pinus. Katanya senang. Maka aku harus mencicipi baik-baik. Ia mengambil ikan emas, merobek, masih ada garam. Ngoh. Setelah mengunyah, matanya terbuka lebar, jempol terangkat, lalu ambil lagi. Hehe, makan lebih. Senyumnya makin cerah sambil makan juga. Makanan halus ini, saat disiarkan, membuat penonton ramai komentar. Loli ini tampak sehat, bukan sakit. Siapa online mau menghapusnya, tanpa sakit? Lihat ini, pacarku memanggilku papa, beri aku ikan pinus. Haha, penyihir kecil balas dendam. Penonton ribut, pembawa acara canggung. Wang Lin curiga sutradara menjebaknya, tiap kali dengan Sop Hong dan Van Han wajahnya kena. Hari ini baru siaran, apa ini? Guru Wang, sepertinya Van Han baik-baik. Hamin cepat menutup. Tidak, Sop Hong temukan obat herbal menyembuhkan. Wang Lin jujur. Salah diakui, di hutan salah bisa mematikan. Ya, sedikit herbal menyembuhkan demam ringan. Ia tambah. Kini pandangannya pada Sop Hong berubah, bahkan tahu herbal, bisa bertahan lebih lama. Ji Weiting merasa tidak sederhana. Kemarin di supnya ada beberapa herbal tonik. Mungkinkah ia berlatih seni bela diri atau warisan rakyat? Hebat sekali. Wu Tingyu berkedip kaget. Baginya sakit berarti rumah sakit dan suntikan. Tentu, ilmu herbal Tiongkok sangat dalam. Hamin tegaskan. Aku juga ingin coba hidup di hutan. Wu Tingyu melihat sarapan hangat, impian remaja. Wang Lin ingin bicara, tapi melihat matanya polos, ia diam. Akan ada kesempatan. Hamin tersenyum bermakna. Bab 97, menghemat sedikit makanan. Sop Hong minum 2 mangkuk sup dan makan 1 ikan panggang, lalu menepuk perut dan berkata kepada gadis itu, sisanya milikmu. Ya. Van Han mengangguk dan terus makan sup ikan. Tidak ada yang merebut denganmu, makanlah pelan. Sop Hong tersenyum. Manusia hidup dari makanan. Setelah seharian lelah, jika bahkan makan pun harus terburu-buru, hidup ini apa artinya? Saat makan, Van Han tiba-tiba berkata, Sop Hong, kita harus menghemat sedikit, asap ikan untuk disimpan. Sebagai yang bertanggung jawab memasak, dia harus memikirkan jangka panjang dan menghemat makanan. Makan saja, aku sudah menemukan tempat berburu, 2 hari lagi akan pergi. Sop Hong berkata serius. Sebelumnya dia menjelajah bukit dan menemukan rusa. Cukup menunggu,
seekor rusa bisa memberi makan 10 hari. Benar, aku menemukan rusa. Sop Hong tersenyum tipis. Rusa? Benarkah? Van Han terkejut membuka mata. Kemarin saat mengumpulkan ramuan aku melihatnya. Sop Hong berkata pelan. Bukankah akan sangat sulit menangkap rusa? Van Han cemas, bahkan predator sering gagal. Sebenarnya, Sop Hong keluar dari gubuk, menarik bambu dan masuk ke hutan. Sejak memiliki busur dan panah, kekhawatiran makanan berkurang setengah, jika tidak, dia masih bisa memancing ikan. Krek, krek. Pertama rencanakan jalur, lurus lebih baik untuk bambu. Dia mengukur sambil menatap pepohonan. Untungnya tempat tinggal lebih rendah dari sumber air, tidak perlu meninggikan, cukup ikuti lereng. Tetapkan titik pertama. Dia mengikat bambu pertama ke pohon, jika tidak ada, dia menancapkan kayu. Cara ini lebih cepat tetapi lebih banyak tali, dan membersihkan jalur sulit. Van Han mengepang tapi tidak cukup, Sop Hong memotong sulur untuk mengikat, bambu menyebar ke arah air terjun. Setelah 4 jam, huf, huf. Sop Hong terengah, mencoba bambu tapi hanya menetes sedikit, bahkan setengah tegukan pun tidak. Sudah habis. Krek. Cabang patah di belakang, dia berbalik dengan kapak siap. Itu aku. Van Han berteriak, Sop Hong, itu aku. Mengapa kau di sini? Dia menurunkan kapak dengan tenang. Dia memutar mata dan menegur, kau lama sekali, jadi aku bawa air. Apakah jauh dari sumber air? Dia bertanya, selesai hari ini? Tidak terlalu jauh, harus selesai hari ini. Dia berkeringat, menaruh bambu. Bambu sudah siap, tinggal satu bagian, jadi lebih cepat. Aku akan masak makan siang untukmu. Dia berkata sambil membawa panci. NK Box. Masukkan sedikit rumput laut ke sup. Dia berbisik. Aku tahu. Dia tersenyum melambaikan tangan. Krek, krek. Dia memotong cabang, mengangkat bambu dan mengikat erat agar tidak jatuh. Matahari tinggi, panas menyengat, uap naik dari hutan, seluruh pulau seperti sauna. Setelah setengah jam, sangat panas. Dia minum air terakhir dan jongkok kelelahan. Energi habis, sarapan terbakar habis, tubuh lemah. Sop Hong, aku datang. Van Han memanggil. Dia berbalik, melihatnya membawa panci besi dengan hati-hati. Dia segera menerima, kau tidak perlu membawanya ke sini, aku bisa makan di kemah. Makan sekarang, kau pasti lapar. Dia mendesak, mengeluarkan mangkuk dan sumpit. Kau belum makan? Dia bertanya, hanya ada 1 set. Iya, aku tidak perlu, malam saja. Dia tersenyum. Dia membuka panci, melihat 2 ikan dengan rumput laut, bertanya curiga, mengapa 2 ikan? Tentu, untuk memulihkan tenagamu, kau banyak berkeringat. Dia menjawab alami. Dia terdiam, mengingat pagi tadi dia bilang hemat, sekarang dia memberi 2 ikan. Jangan melamun, makan dan istirahat. Dia berkata lembut, lalu mengambil kapak untuk memotong sulur. Benar-benar? Dia bergumam, melihat gadis itu berjinjit menarik sulur. Saat itu, jantungnya berdegup kencang. Bab 98, Saluran Bambu. Apa itu? Van Han sedang menganyam sulur menjadi lingkaran, lalu menoleh dan melihat Sop Hong melamun. Apakah sup ikan tidak enak? Sop Hong tersenyum nakal, lalu menyembunyikannya. Ah, tidak enak? Van Han terkejut, mengerutkan kening. Apa aku menaruh garam terlalu banyak? Ya, coba saja sendiri. Sop Hong menggoda, menyodorkan mangkuk bambu. Tapi aku tidak ingat menaruh banyak garam. Van Han meletakkan pisau, mengambil mangkuk, meniupnya lalu minum. Seketika ia tahu ia ditipu. Sop Hong. Van Han memanjangkan nada, manyun, matanya berkilau menatap tajam. Melihat senyum nakalnya, ia mengerti. Apa itu? Ia pura-pura. HMPH, terus saja pura-pura. Van Han memutar mata, duduk di sampingnya, dan mengembalikan mangkuk.
Mungkin lidahku bermasalah. Sop Hong beralasan. Aku akan makan nanti juga. Gumamnya. Benarkah? Disimpan untuk malam? Ia bertanya tenang. Tidak. Ia mengalihkan pandangan, meski ingin menyimpannya. Ia ingin berhemat, tapi melihatnya lelah, ia iba, jadi ia biarkan dia makan lebih. Enak sekali. Ia tidak membongkarnya, hanya makan perlahan. Van Han diam-diam menelan ludah, lalu kembali memotong sulur. Ini, kamu makan juga. Sop Hong menyerahkan mangkuk. Mereka sudah sering berbagi mangkuk, jadi wajar saja. Mereka tak pernah menganggapnya lain. Tapi bagi penonton, itu mengejutkan. Ya ampun, gadis kecil dan pahlawan berciuman tidak langsung. Ibu, beri aku gadis seperti itu, aku tidak akan menyesal. Aku lebih suka anak laki-laki, dia begitu manis, detail ini membuatku luluh. PFFT, kalian kejam, mau merusak mereka? Angkat pedang, hari ini kita bertarung. Sop Hong dan Van Han makan siang diam-diam, bergantian dengan mangkuk bambu, selesai setelah setengah jam. Van Han membereskan dan berkata, Sop Hong, kamu sungguh keras kepala. Hah? Ia terkejut. Aku akan menganyam tali. Ia tersenyum cerah dan pergi dengan panci. Sop Hong mengangkat bahu, mengambil kapak dan berdiri. Bagaimanapun, ada yang menoleransi keinginannya. Krek, krek. Setelah makan siang, segar kembali, ia bekerja lebih giat. Ia membawa bambu lagi, mengambil tali, dan semakin cepat. Ia pergi ke sumber air, menghemat waktu karena sudah menjelajah sebelumnya. Setelah 4 jam, matahari terbenam, saluran bambu selesai. Akhirnya selesai. Ia duduk, melihat air mengalir ke pipa bambu. Ia menatap senja, tersenyum. Van Han, kau pasti melihat air mengalir sekarang. Beberapa menit kemudian, suara beningnya terdengar. Sop Hong, air sudah sampai. Aku tahu. Ia menjawab. Penopang rendah, air meluber. Pintu masuk miring, setengahnya bocor. Sop Hong, air sudah sampai. Ia tertawa di ujung saluran, menunggunya. Besok aku akan membuat parit batu, di sini kita bisa mencuci pakaian dan sayur. Ia berkata pelan. Van Han khawatir. Apakah malam ada binatang datang minum? Sop Hong mengerutkan kening, memandang sekitar. Besok kita rapikan sekitar perkemahan, pakai dahan buat pagar. Ia sudah lama berencana demi keamanan. Bukankah proyeknya terlalu besar? Ia ragu, melihat area luas. Tidak perlu semua, cukup sumber air dan tempat tinggal dulu. Ia menggeleng. Nanti bisa diperluas, mungkin bahkan menanam kebun. Itu bagus. Van Han mengangguk. Bab 99, masih bilang tidak terluka? Sangkar kayu ditarik kembali untuk digunakan sebagai kamar mandi, jadi mereka tidak perlu membuat yang baru. Nanti jika ada waktu, dia bahkan ingin membangun rumah mandi yang layak. Baiklah. Van Han mengangguk setuju. Memanfaatkan sisa cahaya, Sop Hong berlari ke arah kolam. Beberapa menit kemudian dia tiba. Setelah memeriksa keamanan sangkar, dia menariknya kembali. Dia meletakkannya di samping sumber air, bergumam, kalau ada waktu, aku harus mengumpulkan getah untuk membuat obor. Lalu dia berjalan ke gubuk kayu, dan bahkan sebelum masuk, aroma makanan laut membuat mulutnya berair. Apa yang begitu asam? Van Han bertanya penasaran. NK Box. Bau keringat. Sop Hong duduk di batu dekat api. Jadi kau ingin mandi? Van Han mengernyit. Ya, aku harus mencuci sedikit, baunya terlalu kuat. Sop Hong mengangguk. Tanpa mandi, tubuh lengket itu akan sulit ditahan dan sulit tidur. Keringat berlebihan tanpa dibersihkan akan menarik nyamuk, dan bagian tersembunyi bisa tergores. Lebih penting lagi, bisa menyebabkan gatal atau bahkan alergi, terutama bagi mereka yang terbiasa bersih. Tapi cuaca sangat dingin sekarang, jika kau mandi air dingin dan masuk angin, bagaimana? Van Han bertanya khawatir. Dia takut mandi air dingin, di kota tidak masalah, tapi di alam liar sakit berarti tersingkir.
Sop Hong menunjuk perutnya yang berotot dan tersenyum. Kalau aku tidak mandi, malam ini aku akan membuatmu pingsan oleh bau. Malam hari kita tidur berpelukan, aku telanjang, bayangkan menempel pada tubuh penuh keringat dan minyak, rasanya seperti pulang di hari musim panas yang panas. Dalam cahaya api, dadanya yang telanjang berkilau. Aku juga tidak akan membencimu. Gadis itu berbisik malu. HM? Apa yang kau katakan? Aku tidak dengar. Sop Hong bertanya. Tidak, tidak apa-apa. Dia menggeleng, lalu menyarankan, kalau begitu, rebus air panas untuk menyeka tubuh. Sebenarnya, malam ini dia juga berkeringat banyak dan berencana membersihkan diri. Mandi air panas? Van Han bertanya penasaran. Bagaimana kita bisa punya air panas untuk mandi? Jangan terburu-buru, besok atau lusa kau akan tahu. Sop Hong tersenyum. Kau? Van Han cemberut, melihatnya penuh rahasia, dia memutar mata kesal. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menahan rasa ingin tahu dan menunggu. Klang klang klang. Panci sup ikan mendidih, gelembung muncul di bawah tutupnya. Supnya sudah siap. Van Han mengangkat tutup, uapnya membasahi ikan asap yang tergantung di atas. Makan malam-malam itu adalah 2 ikan dimasak dengan rumput laut, ditambah sepanci penuh sup ikan. Van Han menuangkan sup ke dalam mangkuk bambu, masing-masing mendapat ikan dengan banyak rumput laut. Dia kini cerdas, tidak pernah lagi membiarkan ikan ganjil, jadi tidak perlu berdebat. Sop Hong yang kelaparan langsung makan lahap. Makan pelan-pelan, hati-hati jangan sampai terbakar. Van Han mengingatkan lembut. Kemarin dia tidak selesai menenun sepatu karena sakit, jadi malam ini dia berencana membuat lebih banyak untuk Sop Hong. Ada apa? Sop Hong melihatnya menatap, lalu menunduk ke kakinya. Sepatunya sudah hancur, diikat kasar dengan tali. Telapak kakimu tidak terluka, kan? Van Han bertanya. Duh. Sepatu kiri jatuh, memperlihatkan telapak hitam. Van Han memiringkan kepala, memeriksa, lega tidak ada luka baru. Sop Hong juga menghela napas. Duh. Sepatu kanan jatuh, hanya tersisa tali. HM? Mata tajam Van Han langsung melihat luka. Kenapa kedua sepatu jatuh? Sop Hong memaksa senyum, cepat menurunkan kaki. Tunggu, telapak kakimu terluka. Van Han meletakkan mangkuk, berjongkok di depannya, dan tanpa peduli kotor, mengangkat kakinya dengan tangan pucatnya. Aduh! Sop Hong terkejut, buru-buru menahan tubuh agar tidak jatuh. Masih bilang tidak terluka? Van Han mengerutkan kening, menegur. Lihat, luka ini sudah agak terinfeksi. Jika infeksi tidak segera diobati, luka akan membusuk dan melebar, menyebabkan komplikasi berbahaya seperti tetanus atau sepsis. Sop Hong terdiam. Ini bukan luka pertamanya, biasanya setelah istirahat, obat. Dalam tubuhnya bekerja dan luka kecil cepat sembuh. Tapi hal ini, dia tidak bisa menjelaskan padanya. Bab 100, Iri dan Kerinduan. Hari ini tidak ada yang mengingat hal lain, semua sibuk menenun tali. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Akulah yang menyuruhmu tidur. Sop Hong cepat-cepat melambaikan tangan. Aku sakit masuk angin. Wajah Van Han penuh rasa bersalah. Sop Hong hendak berkata sesuatu, tapi tindakan gadis itu memotongnya. Beberapa tabung bambu, 5 atau 6, berisi air matang dingin, semua disiapkan olehnya untuknya. Van Han, tidak perlu, aku bisa cuci dengan air sungai. Melihat tindakannya, dia tahu apa yang dia maksud. Tidak perlu apa? Van Han melotot marah. Kamu terluka? Tidak boleh cuci luka dengan air sungai? Kalau infeksi bagaimana? Sop Hong canggung menutup mulut. Dia benar. Jika dia bersikeras, hanya akan membuatnya terlihat bodoh. Bodoh? Dia tidak. Dia lebih pintar dari kebanyakan orang, pandai membaca orang. Jangan bergerak. Kata Van Han tegas, berjongkok memegang kakinya, seperti seorang dokter. Sakit? Suara lembutnya bertanya, tangan putihnya hati-hati memegang kakinya. Air menjadi hitam. Tidak sakit. Dia menggeleng.
Luka sebesar itu, dan kamu bilang tidak sakit? Dia memutar matanya marah. Dia melihat luka panjang di telapak kakinya, daging merah muda terlihat. Benar-benar tidak sakit, hanya agak gatal. Dia berkata jujur, rasa sakit sudah lewat, atau dia sudah terbiasa. Maka pasti mulai menutup. Dia menghela nafas lega, menggunakan ujung bajunya mengeringkan kaki. Tunggu, tidak perlu keringkan, cukup bakar dengan api. Dia cepat berkata, mencoba menarik kakinya. Plak. Dia menepuk kakinya, serius berkata, patuh, jangan bergerak. Dia tercengang, apakah dia memperlakukannya seperti bayi? Adegan ini membuat penonton langsung heboh, layar penuh komentar. Loli imut sekali, aku ingin menikahinya. Pergi, dia milik kita. Seumur hidup ini aku hanya akan menikahi Loli ini. Ya Tuhan, di mana ada gadis sebaik ini? Ah, Sop Hong tidak tahu malu, membiarkan dia mencuci kakinya. Sangat iri, benar-benar tidak tahu malu. Tanpa kemampuannya, kamu tidak bisa punya Van Han. Pergi, wanita lain buruk, kami hanya mau Van Han. Obrolan jadi medan perang, feminisme dan ejekan bentrok. Namun penonton tidak tahu, saat itu dia sekaligus tak berdaya dan terharu, melihat ujung bajunya basah. Baik, angkat kakimu, jangan sentuh tanah. Dia mencuci tangan, lalu pergi ke tumpukan tanaman liar. Dia ingat kata Tuan Wang bahwa ada tanaman bernama daun duri bisa sembuhkan luka. Daunnya panjang seperti pedang, pinggir bergerigi. Dalam tatapannya lembut, dia berlari mencuci daun itu. Kemarin dia dihukum olehnya, sekarang gilirannya. Beberapa menit kemudian dia kembali dengan daun basah, meletakkannya di dekat api untuk dikeringkan. Taruh dulu, makan malam dulu, nanti dingin. Dia berkata pasrah. Tunggu sebentar, hampir selesai. Dia menggeleng, mengeringkan tiap helai. Sangat keras kepala. Dia mengangkat bahu. Dia tidak tahu ekspresi ini membuat penonton ingin memukulnya. Ah, lihat dia, masih kesal. Kenapa sahabat masa kecilku memperlakukannya lebih baik? Aku tidak tahan, aku tertawa. Beberapa menit kemudian dia memasukkan daun kering ke tabung bambu, menumbuknya jadi bubur, lalu meletakkannya. Dia masuk ke gubuk, membawa kain, memotongnya dengan kapak. Van Han, jangan pakai semua, simpan kain untukmu. Dia berteriak buru-buru. Dia ingin membuat perban untuk lukanya. Aku. Dia terdiam, tak bisa menjelaskan, menerima perhatiannya. 5 atau 6 menit berlalu. Selesai. Dia mengikat perban di punggung kakinya dengan pita.